Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sires. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana merawat padi bersama ahlinya ya, Bapak siapa Pak? Kasiar. Nah, Pak Kasiar ya. Beliau ini petani tulen ya, expert di bidang pertanian. Kita kupas tuntas bagaimana cara merawat padi yang bagus. Jadi para petani-petani di Indonesia biar bisa menghasilkan panen yang maksimal. Bagaimana caranya? Maka simak video ini. Terima kasih kepada Mas Imam Bukhari yang sempat untuk datang ke lahan pertanian saya, yang mana ingin mengetahui perkembangan padi yang ada di desa kami, Desa Sungai Geneng, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Lamongan. Yang kebetulan pada saat ini saya menanam padi varietas jenis 4 varietas Pak. Yang pertama adalah MR 297, SR, Srikandi, dan ini basmati. Nah, untuk mengenai tanaman padi Pak, tanaman padi itu tidak banyak seperti manusia ya, kadang ngelundase, kadang wetenge loro. Bagaimana kita cara menyiasati seperti itu biar cepat sehat? Yang pertama Pak, saya pernah belajar di Mbah Pasiran Ngerau, Bojonegoro, yaitu disuruh membuat bakteri pengurai. Itu saya terapkan pada umur mulai 15 hari. Saya sepet bakteri pengurai itu yang terbuat dari bonggol pisang kluthuk, terus pisang hijaunya, telur, madu, dan air kelapa. Itu Pak. Dengan catatan bonggol pisang 1 kilo diparut, terus dikasih air kelapa 3 liter, telurnya kalau telur bebek 4, kalau telur ayam 6, madu 5 saset, terus susu 1 kaleng. Itu sebagai nutrisi. Terus diapakan Pak itu Pak? Terus diapakan itu? Diparut. Bonggol pisang diparut ya Mas ya. Diparut. Itu semua dicampur dengan pisang-pisang yang diremet-remet ya Mas. Nah, itu diremet-remet, direndam 1 minggu, dengan catatan jangan sampai dimasuki lalat. Berarti harus dikukup lah ini. Dan setiap hari harus diaduk. Setelah 1 minggu bisa diaplikasikan. 1 tangki hanya 1 gelas aqua. Itu 1 tangki. Saya nutrisinya Pak, saya ya juga sekolah juga Pak, namanya orang tani orang bodoh. Saya membuat dari telur, susu, madu juga. Itu. Terus itu yang buat apa itu Pak? Buat suplemen. Saya kasih dekamon sedikit. Kalau di rumah ya ada catatannya Pak, sayangnya di sini nggak bawa catatan, jangan lupa. Kalau yang nutrisi suplemen itu dikasih waktu kapan itu Pak? Waktu bunting. Oh, bunting itu ya. Waktu bunting itu juga mempercepat proses pembuahan juga. Biasanya kan orang itu mau melahirkan kan harus banyak vitamin. Sama juga seperti padi, harus juga banyak vitamin. Makanya dikasih tadi apa itu? Susu, madu, telur, terus leri. Lah itu kebutuhannya berapa Pak itu Pak? Misalnya 1 sepet itu dikasih berapa itu? Sama 1 gelas aqua. 1 gelas aqua. Karena apa, dikasih banyak-banyak ya layu. Gitu. Terus secara proporsional madunya berapa? Madunya kalau madu murni itu hanya 2 sendok. Terus kalau telur bebek itu 4. Kalau telur ayam 6. Tapi hanya diambil kuningnya. Itu.
airnya 3 liter. Itu. Ya saya telateni Pak, warane utani kudu telaten. Enggak telaten harapan ya telaten iku bolak-balik Pak. Nah, maka bagi saudara-saudara tani kita jangan terpengaruh dengan harga obat yang mahal-mahal. Ternyata di lahan kita sekitar kita kan banyak yang bisa dipergunakan untuk meramut lah istilahnya Jawa. Jadinya seperti ini. Seperti sekarang ya ini padi saya ini. Hanya aja ini yang bagian tepi kan habis tikus. Ya, seperti jadinya ya. Dikatakan padi semi organik juga bisa Pak. Karena saya tidak memakai pestisida sama sekali, tidak pakai racun sama sekali Mas ini. Tidak sama sekali ini. Tak telateni uyah sapi. Kalau air kencing sapi Mas, saya hanya air kencing sapi 35 liter. Itu saya campur dengan kunyit setengah kilo, laos setengah kilo, jahe setengah kilo, kencur setengah kilo. Terus saya beri daun insulin itu 1 kilo. Itu sebagai pestisida organik. Ya ternyata ya alhamdulillah tidak. Nek diarani kewan ora kerasan panjene ya Mas. Dan juga bisa mengusir tikus kalau disemprotkan ini. Terus kalau membaca Pak tanda-tanda ini punya penyakit apa, misalnya kalau wereng itu cara ngatasinya gimana, atau terus kena hama blas itu ada solusinya nggak Pak? Kalau masalah blas itu saya mungkin ya itu pengalaman saya sendiri Mas ya. Mungkin dari penggunaan unsur N mungkinnya terlalu banyak. Orang sini kan itu Mas ya. Pakai urea itu sih niku, pakai urea itu kebanyakan. Akhirnya itu mudah kena penyakit. Sama dengan orang loh Mas, kalau lemu temen ayo gampang lepok tuh Mas. Oh iya. Iku. Yang penting kan begini Mas ya. Nah, terus kalau ciri-ciri kebanyakan nitrogen dari apanya Pak? Ini bisa dilihat nggak langsung? Bisa, daunnya terlalu hijau. Oh gitu ya, jadi jauhnya ini terlalu hijau. Daunnya terlalu hijau. Terus itu aja berarti Pak? Berarti kalau kita itu ya orang aja Mas. Kalau gemuk kan orang tahan penyakit Mas. Kalau ini Pak, potong leher Pak itu? Nah, potong leher itu karena jamur Mas ya. Kalau potong leher biasanya di daerah kita ini masih menggunakan antrakol. Pokoknya seperti itulah, fungisida. Sementara saya nggak tahu fungisida dari organik itu apa. Ya mungkin ada yang namanya Propivio itu mungkin juga bisa untuk jamur bisa, tapi saya membuatnya belum pernah. Ya punya catatan dari Mbak Pasiran itu belum pernah membuat gitu. Tanaman bikin tanaman ya biar kuning nggak apa-apa, yang penting kan sudah makanannya cukup itu Mas, itu yang penting. Kalau cukup ini ya Pak, berarti nanti bisa hasilnya maksimal ya. Artinya padinya bisa berisi semua Pak ya. Seperti ini nggak, saya ini kayak kalung manuk Mas. Kalung manuk loh. Ini loh. Oh, ini loh. Ini basmati Pak. Ini basmati ya, dari India itu Pak. Dari India ini. Betulnya untuk konsumsi sendiri Mas gitu loh. Wong tani kok enggak kepengen renan lah istilahnya gitu ya Pak ya. Nyelepno dhewe ngono jane ngono. Wes sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada video-video lain ditunggu terus, jangan lupa untuk terus subscribe, like, share dan komen agar channel kami terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.